Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiran Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat diizinkan kita sampai saat ini alhamdulillah bisa memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah di 10 terakhir ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, di kesempatan yang mulia ini saya akan mengisi waktu semoga duduk kita sejenak di masjid setelah subuh ini ada manfaatnya, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, barangkali perbincangan kita atau sedikit tausiah yaitu seputar cara mengatasi naik turunnya iman. Ini ngeri nih Pak ya. Cara mengatasi naik turunnya iman. Bagaimana itu? Baiklah. Kita mulai apa itu al-iman? Iman menurut para ulama di antaranya adalah al-imanu an nutqu bil lisan wa tasdiq bil qalb, kemudian wal amalu bil jawarih atau bil al arkan. Iman itu dia diucapkan dengan lisan seperti apa? 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tetapi tidak cukup dengan itu saja. Dia harus apa? Harus ada tasdiqun. Tasdiq itu penguatan, pembenaran gitu loh. Biar apa yang kita lafazkan itu harus dikuatkan dengan hati. Dan penguatan ini tentulah dalam kehidupan keseharian atau kehidupan yang nyata. Di sini kita menemukan perlu banyak perjuangan. Gitu loh, tasdik ini perlu banyak perjuangan. Jadi iman itu dia harus dikuatkan oleh kekuatan hati. Untuk menguatkan ini tentu banyak perjuangan dan perjuangan. Maksud saya itu adalah terkadang dalam realita kehidupan kita beriman, tetapi di suatu saat ternyata iman kita itu dihadapkan dengan sesuatu tantangan, Pak. Gitu loh. Misalnya iman kemudian dihadapkan dengan tantangan ini misalnya. Bagaimana? Di sini perlu Perlu perjuangan untuk mempertahankan. Perjuangan itulah yang dimaksudkan sebagai apa? Salah satu tasdik tadi gitu kan. Tasdik itu perlu perjuangan karena kalau misalnya iman kemudian dihadapkan dengan satu masalah, kemudian iman langsung saja mengalah gitu kan.
berarti apa? Tasdiknya perlu dihitungkan lagi gitu kan. Jadi tasdik itu memang perlu perjuangan, berat ya, berat sekali. Nah, kemudian tidak cukup hanya itu saja ya. Beriman, melafazkan, kemudian tasdik. Nah, yang ketiga ini poin yang penting juga, harus apa? Dibuktikan dengan amalan-amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kita di bulan Ramadan ini ya, salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Iya, harus tunduk, enggak mau enggak mau harus menjalankan itu kalau memang mengaku beriman. Sangat jelas sekali dalam ayat yang sudah biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Kalau ngaku beriman, jalankan ini, lakukan ini ya, amalan ini dia harus serangkai ya. Makanya di antara mulia dan berharganya ya puasa Ramadan ya. Tidak boleh ya enggak puasa tanpa uzur yang syar'i ya. Tidak sakit enggak berpuasa, tidak musafir enggak berpuasa, suka-suka gua misalnya enggak bisa. Harus ya, kalau memang beriman kepada Allah, taatilah perintah Allah ya, ya. Jalankan dengan amalan dan amalan ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yaitu pentingkah iman ini? Jawabannya pasti. Ya, penting. Seperti yang disampaikan hadis yang pernah kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata sahabat yang bernama Abu Dzar? Masih teringat jamaah sekalian? Ya Rasulullah, kata beliau, ayyul a'mali afdal? Wahai Nabi, amalan apa yang paling afdal dalam kehidupan ini? Apa jawab Nabi, Pak? Dalam hadis itu, al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Poin itu dulu ya, al-imanu billah. Jadi seorang hamba kalau sudah ada iman dalam hatinya, maka itu bagaikan mutiara yang tersimpan ya dalam lautan yang sangat luas sekali. Iman itu penting sekali ya. Siapapun kita, orang manapun kita, bagaimanapun status kita ya, dapat gaji tetap atau tidak dapat gaji tetap, kalau sudah beriman, hamba itu ada nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya penting perkara iman ini ya. Atau ya ada juga istilah iman itu tidak bisa dibeli ya. Iya, banyak pun duit ya, kalau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ya, hidayah untuk beriman, tidak bisa ya. Iman itu tidak bisa dibeli, atau juga iman itu tidak bisa diwarisi. Nah, ini memang hal-hal yang genting-genting sekali gitu kan. Dan kita meyakini itu serta dikuatkan dalam sejarah ya, para nabi dan rasul, bagaimana keadaan beliau ya dengan anaknya. Kalau dengan anak Nabi siapa itu, Pak? Nabi dengan anak Nabi Nuh ya. Kemudian kalau dengan bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dengan kaumnya ya bisa Nabi Musa ya, apa istilahnya, dengan Firaun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian terkhusus lagi dengan paman beliau yang sangat cinta kepada beliau, gitu loh, cinta sekali, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis-nangis Nabi, berimanlah paman ya. Betapa bahagianya kalau beliau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah berharganya iman ya. Allah belum mengizinkan atau Allah tidak mengizinkan. Tentu ada hikmah dan hikmah di baliknya ya. Itu disampaikan dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekali, gitu kan. Ahbabta, yang kamu cintai. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi hidayah untuk beriman tersebut. Iya, perkara iman ini penting. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaedah, dan kaedah ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu
yazidu wa yanqusu. Ini penting, Pak. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun, itulah iman. Tetapi perlu diingat ya, ini sebenarnya standar bagi seluruh manusia, kecuali bagi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kaedah ini enggak kena, Pak. Ya. Karena selain jadi kaedah ini atau istilahnya standar ini adalah memang untuk seluruh manusia kecuali para nabi dan rasul. Para sahabat pun juga begitu. Jangan dikira para sahabat itu soleh terus gitu, soleh terus, naik terus ya. Ya, sahabat pun juga terkadang ya futur gitu ya, turun ya. Apalagi kita nih, Pak, gitu kan. Yang keimanannya tidak terlalu itu ya wajar-wajar saja gitu kan. Ya terkadang kita semangat ya beribadah subhanallah, terkadang ya agak nurun dikit. Itu sangatlah wajar. Sangatlah wajar ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiati. Ini kaidah sederhana. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan dan kelalaian yang kita lakukan. Ya, berarti dari sini juga kita bisa pahami kalau memang keimanan kita atau kita pernah merasakan keimanan kita itu naik dan turun, itu wajar, Pak. Jangan terlalu khawatir, karena memang itulah standar yang disampaikan oleh Nabi. Justru kalau naik terus itu perlu dipertanyakan gitu loh. Bapak manusia atau enggak gitu loh. Iya, naik terus, soleh terus gitu kan, soleh terus. Gitu dia ya. Jadi memang sangat wajar. Jangan terlalu gelisah. Kenapa ya saya enggak itu ya, apa istilahnya enggak tetap begitu ya. Nah, cuman yang penting itu adalah dia naik turun tetapi saat turun itu kalau bisa, Pak. Kalau bisa jangan nyunsep betul gitu loh. Gitu dia. Karena kalau sudah jauh betul ya, untuk bangkit itu akan susah nantinya. Jadi memang ada siasat, trik-trik. Iya, kita mengakui memang iman itu naik turun ya. Naik kalau naik terus ya syukur alhamdulillah ya. Kalau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun pun jangan terlalu sedih, tetapi jangan terlalu lama turunnya gitu loh. Nah, itu penting ya. Misalnya sengaja nih malas-malas terus gitu kan. Sehari 2 hari malas, sampai sudah 10 pertama Ramadan malas gitu kan. 10 kedua malas, 10 ketiga malas terus. Rajinnya nanti setelah Syawal. Nah, itu bahaya ya. Pas setelah lebaran baru rajin. Itu rugi ya, kalau menurut kami. Rugi sekali gitu kan. Berarti tidak ada trik dan siasat. Jadi memang harus disiasati. Jadi sangat wajar kalau iman itu naik dan turun. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu ya, poin berikutnya adalah jika keimanan kita naik ya di saat kita berada di tempat yang baik dan waktu yang baik. Ini bagus ya, kalau memang begitu keadaannya. Kita berada di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan keimanan kita bisa kuat dan naik, maka itu bagus. Dibayang. Atau sebaliknya ya, kalau kita berada di waktu yang tidak baik atau di tempat yang tidak baik, keimanan kita pun agak kurang baik, itu juga bisa diterima, masih diterima. Ya wajar saja ya kan. Kita berada di lingkungan yang tidak baik, kemudian dengan teman-teman yang tidak baik, kemudian kita terpengaruh. Wajar ya, masih wajar. Yang tidak wajar itu apa? Sudah berada di waktu yang baik, di tempat yang baik, tapi imannya enggak naik. Itu perlu, Pak. Perlu dicek gitu kan. Ini ada yang konslet gitu loh, kurang baik gitu kan. Contohnya apa? Contoh sederhana, kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang berlimpah kebaikan dan kebaikan. Nah, semestinya apa nih, Pak? Keimanan kita di bulan ini kira-kira bagaimana? Semestinya naik atau turun ini?
semestinya. Gitu loh, semestinya harus naik. Gitu. Kenapa? Karena berada di tempat yang baik, di bulan yang baik. Nah, tapi kalau selama Ramadan ini ya, gairah beribadah masih tetap dengan seperti yang istilahnya sebelum Ramadan, kemudian tidak ada tertarik sama sekali dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, bersedekah, kemudian kemana-mana, semangat berpuasa pun juga tidak ada, semangat berzikir pun juga tidak ada di bulan Ramadan begitu. Ini perlu perlu dipertanyakan. Perlu harus duduk memang merenung betul, ada apa yang terjadi pada saya. Itu dia ya, perkara-perkara iman ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana trik? Gitu loh kan, cara atau strategi untuk menjaga bagaimana supaya keimanan kita itu tidak terlalu jatuh dan tidak terlalu lama. Bagaimana? Nah, bisa kita sampaikan ada beberapa poin yang penting menurut kami ya, dan saya rasa kita juga setuju dengan poin ini ya. Yang pertama adalah kita harus mencari lingkungan yang baik, Pak. Nah, lingkungan yang baik itu penting ya untuk menjaga dan menguatkan keimanan kita ya. Bahkan ya dalam realita kehidupan, orang yang biasanya tidak baik atau belum soleh atau tidak soleh, kemudian dia dibawa kepada lingkungan yang soleh, itu dengan izin Allah ya, pada kebanyakannya itu berpengaruh ya, lingkungan itu akan mempengaruhi dirinya untuk soleh juga ya. Sebaliknya atau contoh kedua gitu kan, di lingkungan yang tidak baik ya, seorang hamba yang soleh, gitulah hamba yang soleh, hamba yang baik, semulanya baik dan soleh, itu kalau dibawa kepada lingkungan yang tidak baik, itu nauzubillah ya, lama kelamaan pasti akan berubah. Kecuali hamba-hamba yang memang diberi kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang baik itu penting untuk menjaga dan menguatkan keimanan kita. Yang kedua adalah teman dan sahabat yang baik ya. Selain lingkungan tentulah ada harus ada teman dan sahabat untuk bergaul keseharian. Orang-orang yang baik itu penting dalam kehidupan kita. Contoh sederhana juga begitu ya. Ada orang yang soleh, yang baik, hamba Allah yang soleh, hamba yang baik ya, bergaul dengan hamba-hamba yang tidak baik atau tidak soleh ya. Ini bukan kita memisah-misahkan, tetapi ini adalah realita kehidupan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada hamba yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada hamba yang baik, ada hamba yang tidak baik. Ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang tidak baik. Itu tidak bisa dipungkiri. Kehidupan begitu adanya. Ya, bukan kita sok-sok gitu kan, sok-sok suci, nganggap orang tidak baik. Bukan begitu, jamaah sekalian. Ya, dari itu dengan kejelasan ini kita bisa memilih, gitu loh. Hamba yang soleh, yang baik ya, kalau sering bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, itu akan ya lama kelamaan biasanya akan terpengaruhi, Pak. Ya memang ya, di sebagian keadaan ya, hamba yang soleh ini bisa merubah teman-temannya yang tidak baik tadi. Tentu ya, kesolehan yang dimiliki oleh hamba ini tentu ya sangat kuat sekali, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada hamba yang tidak soleh atau yang belum soleh, kemudian dia bergaul dengan hamba-hamba yang baik, yang soleh-soleh. Itu biasanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpengaruh ya kesolehan-kesolehan tersebut. Saya kasih contoh yang real. Subhanallah, ini mungkin sangat penting bagi kita sebagai dalil penguat. Hamba yang tidak soleh, gitu ya. Yang soleh bisa terpengaruhi oleh hamba yang tidak soleh, atau hamba yang baik bisa terpengaruhi dengan oleh hamba yang tidak baik. Kita ambil contoh, ini ada dalam surat Al-Furqan, Pak, ayat 27 bagi jamaah yang pengen lihat ya, tafsirnya gitu kan. Yaqulullahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila.
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Itu ayatnya, silakan cek nanti ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kejadian, Pak, yaitu hamba Allah yang belum beriman atau kafir, ya, belum beriman dia, tokoh kaum musyrik di Mekah. Siapa ini? Yaitu beliau bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ya, kita sebut saja Uqbah namanya, Pak. Uqbah ini dia punya teman akrab, teman yang baik, yaitu siapa? Ubay bin Khalaf. Dalam tafsir yang lain disebutkan temannya ini adalah Umayyah bin Khalaf. Yang jelas Khalaf belakangnya gitu, Pak, ya. Kita pakai sajalah satu pendapat. Jadi Uqbah ini dia punya teman baik. Ya, siapa? Namanya Ubay bin Khalaf. Dua-duanya ini tokoh kaum musyrik, Pak. Tokoh kaum kafir. Ya. Tetapi dalam tafsir itu ya, dikatakan Uqbah ya, itu dia punya kebiasaan ya. Orang kafir jahiliyah itu jangan dikira semuanya buruk, Pak. Ada kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka miliki. Di antara kebiasaan baik yang mereka miliki itu, kalau mereka pulang dari safar, pulang dari perjalanan, itu mereka biasanya ngundang orang untuk makan. Itu, Pak, ya. Ya, kayak tasyakuran lah gitu. Itu kebiasaan, ya. Si Uqbah juga begitu. Suatu hari dia mengundang para tokoh-tokoh yang ada di Mekah sana, gitu kan. Termasuk yang diundangnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad juga diundang untuk ke rumahnya. Sampai di rumah, ya, nyampe di rumah Uqbah ini, dia siapkan makanan-makanan yang enak untuk para tokoh yang hadir, termasuk di dalamnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas duduk, gitu kan? Nah, ini apa istilahnya? Begitu. Sekalipun dia belum beriman, gitu, Pak, ya, tetapi punya kebiasaan baik. Ya, di antaranya itu apa? Suka ngasih makan orang kalau apa? Sepulang dari safar. Atau juga kebiasaan baik mereka itu adalah kaum jahiliyah, kalau ada orang masuk ke rumahnya kemudian tidak makan sesuatu atau tidak minum di rumahnya, itu menjadi aib bagi mereka, Pak. Yang datang ke rumah itu harus makan, yang datang ke rumah itu harus minum, ya, milikku. Mungkin ini budaya ini juga kita juga hidup ya di daerah kita, di negeri kita. Uqbah ketika sudah menghidangkan makanan itu, Pak, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, makanlah ini," gitu. "Aku sengaja mengundang engkau, ya, karena jika engkau makan makanan milikku ini, itu menjadi suatu kehormatan bagiku." Terus apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Uqbah, aku nggak akan makan makanan kamu ini. Sampai kapan? Sampai kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat." Gitu. Sebut asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu permintaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia gengsi, Pak, ya. Orang punya harga diri lah, gitu kan. Ya, rasanya nggak enak ya, dia sudah datang ke rumah kita dia nggak makan. Ya, jadi dengan terpaksa Uqbah ini, "Oh begitu ya Muhammad, harus begitu ya sampai kamu makan." "Iya," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dengan penuh keluguan lah, gitu ya. Demi apa? Muhammad mau makan di rumah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Makanlah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setelah itu, Pak, siapa teman baiknya tadi, Pak? Ubay bin Khalaf. Setelah kejadian itu, Ubay berkata kepada Uqbah, "Hei Uqbah," gitu kan, "aku dengar kamu ya kalau bahasa Arabnya laqad sobata ya Uqbah." Sobata itu kamu sudah berganti agama ya? Ya, kamu sudah mengikuti agama Muhammad ya? Jawab dia, "Iya," katanya. Tapi sebenarnya, kata si Ubay itu,
Aku ngikutin perkataan Muhammad itu karena merasa nggak enak aja dia nggak makan di rumahku katanya. Itu alasannya Pak. Jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bagaimana? Karena memang demi Muhammad makan di rumahnya gitu kan. Bukan karena apa-apa kata si Ubah. Tetapi bagaimanapun ya, lafaz 2 kalimat syahadat itu sudah terucapkan. Laqad sobata gitu kan. Sobata itu kamu sudah berganti agama, sudah meninggalkan agama lamamu dan kamu sudah mengikuti agama Muhammad. Lalu kata siapa? Si Ubay dia mengancam. Mulai saat ini wahai Uqbah kata dia, aku nggak mau berteman dengan kamu lagi. Aku nggak, jangan harap kita bisa berteman baik lagi gitu kan. Sampai kapan? Sampai kamu meludahi wajah Muhammad. Itu Pak, tantangan nih teman. Ini teman-teman yang buruk-buruk nih Pak ya. Semestinya si Uqbah itu sudah selamat. Subhanallah, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi hasutan teman-teman yang baik ini, yang buruk ini gitu kan. Begitu ditantang oleh siapa? Ubay bin Khalaf. Aku nggak mau berteman dengan kamu lagi. Demi Tuhan katanya kan. Sampai kapan? Sampai kamu mau untuk meludahi wajah Muhammad. Tapi ternyata bagaimana Pak? Apa yang terjadi? Ternyata iya, Uqbah itu dia berani dengan hasutan temannya ini Pak, diludahinya wajah Muhammad. Gitu, hasutan teman yang tidak baik. Tetapi pada akhirnya setelah dia meludahi itu, si Uqbah ini menyesal. Itulah ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 20. Silakan cek nanti. Apa artinya? Di akhirat nanti Uqbah itu menyesal sekali. Gitu loh. Dengan tega-teganya aku meludahi wajah Muhammad karena hasutan temanku ini. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul. Dan di hari ya, orang yang zalim ya'addu ya, ya'ad itu menggigit jarinya Pak. Menggigit 2 tangannya begini ya. Itu bahasa apa itu Pak? Penyesalan. Kenapa aku dulu begitu? Begitu di akhirat nanti Uqbah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menyesal, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tidak bersahabat dengan Muhammad ketika aku masih hidup dahulu? Lanjut ayatnya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa ya, penyesalan dan penyesalan. Kenapa aku kenapa aku dahulu ya mau berteman dengan si fulan ini gitu kan. Aku menyesal sekali ya. Sungguh bahagia aku kalau tidak berteman dengan si fulan ini. Siapa fulan itu Pak? Ubay. Penyesalan dan penyesalan. Laqad adallani anidzikri ba'da idh hadani ya. Ba'da idh ja'ani. Yang si fulan ini telah menyesatkanku dari jalan yang benar setelah aku mendapat hidayah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kok karena hasutan tadi apa Pak? Mau untuk meludahi wajah Muhammad. Penyesalan, tapi itulah ya penyesalan, tinggal penyesalan lagi, tidak ada gunanya lagi. Yauma ya'addu wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu. Subhanallah. Ini dampak yang sangat berat, yang sangat penting untuk kita ketahui zaman sekarang. Ya, lingkungan dan apa Pak? Dan teman yang baik, teman-teman yang soleh atau teman-teman yang tidak soleh, itu sangat penting untuk kita pilih. Ya, itu sebagai bukti bahwa hal ini penting yang ingin saya sampaikan hari ini. Dan sekali lagi ya, kita diingatkan bahwa memang keimanan itu naik dan turun. Kalau kita pernah merasakan itu dan itu sangatlah wajar. Jangan khawatir. Cuman yang tidak wajar itu kalau kita berada di tempat yang baik, berada di waktu yang baik, iman itu nggak naik, itu nggak wajar. Atau juga sesuatu yang tidak wajar itu jatuhnya terlalu dalam, terlalu lama jatuhnya, itu juga tidak baik. Tapi kalau masih ya misalnya seminggu malas, seminggu rajin, nah gitu loh. 3 hari malas, 3 hari rajin, ya wajar-wajar saja karena memang kita adalah insan yang biasa. Ya, satu lagi kisah tentang ini bahwa perubahan-perubahan itu, saya jadi teringat kisah sahabat yang bernama Hanzalah. Suatu hari Hanzalah datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia datang itu dalam keadaan sedih dan menangis. Ya.
Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Hanzalah, apa yang membuat kamu menangis wahai Hanzalah?" Kata beliau, ya, dengan agak sedih gitu kan, "Nakunu inda Rasulillah wa nahnu wal jannatu kahataini." Itu yang disampaikannya. Apa artinya, Pak? Yang membuat aku sedih itu adalah kita kalau dekat atau sedang dekat dengan Nabi, itu perasaan kita dengan surga itu dekat sekali. Gitu loh. Artinya apa, Pak? Kekhusyuan gitu, Pak, ya. Gairah beribadah. Kalau dekat dengan Nabi, sedang bersama Nabi, gairah beribadah, kekhusyuan kita itu terasa sekali. Tapi kalau kita sudah berpisah dengan Nabi, kata Hanzalah, kita berpisah dengan Nabi, kemudian bergaul dengan apa? Dengan keluarga, dengan anak cucu semuanya gitu kan. Rasa seperti dekat Nabi itu sudah mulai hilang katanya gitu. Artinya apa, Pak? Beda suasana. Kalau dekat Nabi khusyuk, semangat beribadah, bergairah. Tapi kalau sudah berpisah dengan Nabi, bercampur dengan keluarga, urusan ini, urusan itu, ya, kekhusyuan itu mulai berkurang, gairah beribadah itu mulai berkurang. Itu yang dialami oleh siapa? Sahabat Hanzalah ini. Mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar, apa kata beliau, Pak? "Saya juga begitu, bro." Kata Sayyidina Abu Bakar, ya. Ternyata beliau mengakui juga, Pak, kita ini adalah hamba-hamba yang ya bukan para nabi dan rasul. Setelah kejadian itu, ya, ketika Sayyidina Abu Bakar sudah menyampaikan, "Saya juga begitu, bro," kata beliau gitu kan. Terus mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Bagaimana ini? Perasaan Hanzalah begini, kemudian dan saya pun juga begini," kata Sayyidina Abu Bakar. "Mari kita sampaikan kepada Rasulullah." Setelah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak apa-apa wahai sahabatku kalau memang begitu, naik turun naik turun." Lalu dalam hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, "Wa nahnu ma'asyirul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna." Kalau kalian sahabat-sahabatku adalah memang naik turun itu sangatlah wajar. Tetapi kalau kami para nabi dan para rasul, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata kami tidur tetapi hati itu tidak tidur. Begitulah gambaran para nabi dan rasul itu, Pak. Ya, tidurnya para nabi itu berzikir kepada Allah, ya, apalagi bangunnya. Kalau kita bagaimana, Pak? Kalau kita bangunnya saja nggak berzikir, apalagi tidurnya kelam semuanya gitu. Begitulah kita. Tapi jangan khawatir, ya. Dengan penjelasan ini kita dapat pembelaan, ya, insya Allah. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Begitulah, ya. Biasa-biasa saja, ya, jangan khawatir. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hanzalah begitu keadaannya, Sayyidina Abu Bakar pun juga begitu. Tapi yang jelas, ya, bagaimanapun, ya, kita tetap berniat baik untuk selalu meningkatkan keimanan, untuk selalu menguatkan keimanan. Kita tidak berniat untuk dengan sengaja, ya kan, melemahkan keimanan kita, tidak. Karena sangat beruntung hamba yang dalam menjaga dan menguatkan keimanan, hamba ini ada mujahadahnya, ya Pak, ya, ada kesungguhannya, ada usahanya. Itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan tadi, mujahadah kita, ya. Mau nanti berhasil atau tidak itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada kesungguhan, ada rencana, ada planning untuk meningkatkan dan menaikkan keimanan kita. Mungkin cukup itu, ya, semoga bermanfaat tausiah yang sederhana ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan bagi yang mau bertanya jika ada. Ya Pak Haji, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat fluktuasi iman, terus ada proses Allah membolak-balikkan hati, ya. Juga ada istilah aku dekat, aku jauh. Engkau jauh. Terus ini antara itu di saat kita down. Terus wafat. Nah, ini gimana nih ininya perimbangannya? Iya, masya Allah, nauzubillah.
Ya, baik ya. Itu yang kita khawatirkan tadi ya Pak ya. Yang kita khawatirkan kalau naik turunnya masih sederhana gitu kan, itu masih wajar. Artinya seperti yang sudah saya sampaikan, justru nggak wajar kalau kita manusia biasa ini naik terus Pak, nggak pernah turun-turun keimanannya. Itu bukanlah wajar ya. Cuman yang kita khawatirkan itu turun terlalu lama gitu Pak ya, bangkitnya susah. Ya, nah, dan dikhawatirkan itu tadi ya, sudah menjauh dari agama gitu kan, tidak semangat lagi beribadah, tidak bergairah dari beribadah, kemudian ditakdirkan oleh Allah wafat di sana dalam keadaan yang tidak baik. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tetapi kalau menurut saya ini juga keadaan wafat begini Pak masih perlu dibedakan. Yang lebih tidak baik itu adalah kalau memang kita wafat dalam keadaan tidak Islam. Nah, gitulah. Tapi kalau masih dalam keadaan Islam, insya Allah lah gitu kan, masih ada iman. Sekalipun jatuhnya ya meninggalkan ibadah atau malas, kemudian meninggal ditakdirkan oleh Allah, tetapi dalam hati ini masih ada iman, insya Allah lah. Itu Pak ya. Yang paling kita takutkan itu apa? Innalladzina matu wa hum kuffarun. Nah, itu dalam Al-Quran ya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya, mereka sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian apa kemudian dia mati ya dalam keadaan begitu. Itulah yang sangat tidak apa istilahnya ya nauzubillah summa naudzubillah. Gitu Pak. Ya, karena kan ada riwayat atau kisah. Ya. Hati saja itu bisa Tergelincir. Iya. Padahal kan kokoh gitu kalau kita lihat secara Zohir. dia menguasai bacaan Al-Quran tentu dengan isinya ya. Nah, subhanallah. Tetapi bisa tergelincir apa ini yang disebut yang Allah membolak-balikkan hati. Betul, iya. Ya, karena memang itulah kaidah sederhananya ya. Bagaimanapun kuatnya keimanan kita, tetap saja ya Allah itu Maha ya muqallibal qulub, itu ya. Maha apa? Yang Maha membolak-balikkan hati. Dari itu ya selain kita keilmuan kita tentang hal ini ya, keilmuan kita tentang pengetahuan kita tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari kiamat dan lain-lain, yang penting lagi ya kita harus dikuatkan dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap dikuatkan iman dan hati kita tidak digelincirkan. Nah, itulah seperti doa apa Pak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami ya setelah kami mendapat hidayah. Jangan gelincirkan. Itu dia Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Betul? Gitu Pak Haji. Silakan Pak. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan kisah Uqbah dan Ubaid gitu Iya. ya. Iya, Masya Allah. Saya jadi penasaran itu kan Al-Quran itu kan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kan tidak secara berurutan bagaimana Al-Quran yang kita kenal saat ini. Iya, betul. Nah, apakah ada riwayat gitu ya yang menyampaikan bagaimana baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa susunan Al-Quran itu ya sesuai dengan urutan yang sekarang ini gitu ya. Tentu kan ada proses sehingga semua sahabat tahu bahwa urutannya itu ya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan Anas gitu ya. Seperti itu, adakah riwayat yang bisa kita ketahui? Ada, ya. Bagus pertanyaannya tentang urutan atau susunan ayat dan surat dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau ini seingat saya gitu kan, ini ada bahasan dalam Ulumul Quran. Silakan lihat kitabnya seperti kitab Al-Itqan karangan Imam Suyuti, kemudian Al-Burhan karangan Imam Zarkhasi. Itu penjelasannya sangat detail sekali. Cuman yang bisa kita sampaikan ternyata itu ada dua pendapat lah bisa dikatakan Pak ya.
Jadi memang yang pertama adalah apakah Al-Quran itu memang sudah begitunya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama. Memang yang sudah kita terima itu Pak ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran ya. Ternyata yang kita terima sekarang itu Pak ya, iya suratnya berurut, Al-Fatihah gitu kan, apalagi Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau dicek tentang asbabun nuzulnya gitu kan, atau masa dan waktu turunnya, sebenarnya bukan begitu. Gitu loh kan? Bukan begitu. Ya, contohlah ya, surat yang pertama turun. Ya, surat yang pertama turun itu apakah Al-Fatihah atau bagaimana, Pak? Bukan. Gitu loh. Jadi pendapat ini ada dua. Ada yang mengatakan memang begitu keadaannya dari Rasul, ada pendapat yang yang kedua itu bukan berurut seperti yang kita terima. Itu saja gitu kan. Cuman pendapat yang paling banyak dipakai itu adalah memang begitulah istilahnya ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah mengajarkan kepada para sahabat. Saya lupa istilahnya itu apa gitu loh. Apa istilahnya? Ada istilah dalam ilmu Al-Qur'annya, Pak. Subhanallah ya. Ya satu kalimat dia. Gitu aja gitu. Yang jelas ini ada dua pendapat gitu, Pak ya. Gitu saja. Silakan. Oke, sebentar Pak. Saya jadi teringat pertanyaan kita yang kemarin tentang Ustaz, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sampaikan menganjurkan untuk puasa Daud. Tapi ternyata ya kita temukan Rasulullah itu tidak pernah puasa Daud ya. Banyak juga ya amalan-amalan yang lain seperti kita diingatkan umroh Ramadan dan lain-lain gitu kan. Itu saya temukan dalam kitab Zadul Ma'ad ya, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya, dan ini juga dikuatkan oleh para ulama. Yang berbunyi adalah wa qad kana yatruku katsiran minal amali wa huwa yuhibbu ay ya'malahu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah itu beliau banyak ya meninggalkan beberapa amalan yang mana beliau sendiri ingin melakukan itu. Ini Pak ya. Seperti ya puasa Daud gitu kan. Puasa Daud beliau menyampaikan kepada kita sebaik-baik puasa ya, puasa yang yang sangat dicintai oleh Allah ya, puasa Daud. Tetapi beliau tidak melaksanakan. Alasannya ini ada dua ya, dijelaskan oleh para ulama. Poin yang pertama adalah kenapa Nabi tidak melakukan? Karena yang pertama Nabi khawatir untuk memberatkan umat. Kalau sempat Nabi melakukan puasa Daud ya seolah-olah ya gimana gitu ya, kita yang mengaku sebagai umat Nabi ini enggak puasa Daud. Jadi takut masyaqqah namanya, takut memberatkan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu adalah Rasul ya menganjurkan untuk melakukan suatu amalan, tetapi beliau tidak melakukan amalan itu, tetapi beliau melakukan yang lebih afdol daripada itu. Itu jawabannya Pak. Alasan kedua, bukan meninggalkannya ini, tetapi ada yang lebih afdol dari amalan ini. Itu dia ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dua poin itu sebagai jawabannya Pak. Yang pertama takut masyaqqah, takut memberatkan umat. Yang kedua adalah bukan Rasulullah hanya ngomong saja, tetapi beliau lebih memilih untuk melakukan yang lebih afdol daripada puasa Daud itu. Mungkin cukup itu ya Pak. Silakan Pak. Barakallah. Tentang apa Pak? Oh iya, naik turunnya iman. Subhanallah. Ya, wah. Ya, Masya Allah. Sikap kita ya seperti yang dikuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti dalam doa sholat malam ya, doa setelah sholat tahajud itu disampaikan di sana gitu kan, bahwa
ya mati itu adalah hak gitu Pak ya. Maut itu adalah hak, kemudian kubur itu adalah hak. Hak itu benar. Surga itu adalah hak kata Nabi, neraka itu adalah hak ya. Kemudian ya pasti semua gitu loh Pak. Nah, jadi kalau kita dikuatkan dengan pesan-pesan Rasulullah itu ya insya Allah akan kuat gitu loh. Ya, sikap kita ya jangan ragu-ragu. Itu intinya. Jangan ragu bahwa memang dunia ini fana gitu kan. Apa yang ada dalam dunia ini akan hilang ya, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ya seperti dalam surat An-Nahl itu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki itu kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi kalian, apa saja ya, keluarga, anak, cucu, harta, aset semuanya yanfadu kata Allah. Itu akan habis yanfad itu Pak. Ya, berkurang dan habis. Nah, ini kalau harus diyakini ya Pak ya. Harus yakini ya. Mungkin sebagian hamba masih mengingkari, masa akan habis. Lama-kelamaan dia ngaku juga gitu kan. Seperti dia memperhatikan badannya, dahulu kuat, sekarang kok sudah lesu aja. Rambut ini dulu hitam, sekarang sudah mulai putih. Itu mau nggak mau harus diakui. Yanfadu ya. Aset kita dulu banyak, sekarang sudah mulai berkurang. Yanfad kata Allah. Ya, belum lagi nanti tentang perkara kematian ya. Tetangga, sahabat, itu semua menjadi penguat bagi kita. Jadi kalau ditanya untuk sikapnya, ya sikapnya jangan ragu lagi, ya karena semestinya orang yang beriman itu nggak ragu tentang hal itu. Iya ya Allah pasti adanya. Nah dengan meyakini itu ya kita akan selalu bersemangat, ya bergairah untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan dalam kehidupan ini Pak. Ya mungkin cukup itu. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.